Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, sebab karena kasih Tuhan kita mampu melaksanakan segala aktivitas kita sehari-hari. Terkhusus saat ini, PKP GPIB Nazaret Jakarta dapat melaksanakan ibadah. Dalam kehidupan nyata, dalam bermasyarakat, persekutuan gereja maupun dalam kehidupan berkeluarga penuh dengan dinamika. Tidak jarang kita diperhadapkan dengan berbagai tawaran sehingga kita harus berpikir secara jernih dan mempertimbangkan segala sesuatunya agar kita tidak mengambil keputusan yang salah. Sebagai perempuan yang mempunyai peran besar di dalam keluarga, gereja dan masyarakat, apakah yang akan kita lakukan apabila kita diperhadapkan pada dua pilihan yang hampir sama penting? Sudahkah kita melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang akan kita ambil? Mari bersama kita membaca dan mendengar firman Tuhan agar kita semakin mengenal anugerah Tuhan. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapannya. Pemberitaan firman dalam ibadah daring Pelkat PKP saat ini akan dilayani oleh Pendeta Elizabeth Sirigar Sihite. Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Nazaret Jakarta, marilah kita siapkan hati untuk beribadah kepada Allah dengan rasa syukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi himne Pelkat PKP GPIB. Tersebar di pulau-pulau bersedih.
Mari dengan hati dan jiwa, pujilah Tuhan Sang Raja Maha Mulia. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Kita satu di dalam doa. Allah yang bertatah di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau telah mengumpulkan kami di dalam ibadah gabungan Pelkat PKP GPIB Nazaret pada malam hari ini. Tuhan hadir dan pimpin ibadah persekutuan ini. Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh beribadah hanya tertuju kepada Engkau. Dan Tuhan berkatilah ibadah kami ini, sehingga boleh mendatangkan berkat bagi kami semua. Inilah syukur dan doa yang kami naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber juru selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Mazmur terambil dari Mazmur 28, pasal 28, ayat 1 sampai dengan 9. Mazmur 28 ayat 1 sampai dengan 9. Kita baca secara silih berganti. Tuhan perisaiku dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku. Apabila aku berteriak kepadamu minta tolong. Dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik. Ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan. Yang ramah dengan teman-temannya. Tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka. Dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan. Karena mereka tidak akan mengindahkan pekerjaan Tuhan. Dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka. Dan tidak membangunkan mereka lagi.
Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu, dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Kita menyanyi Gita Bakti 262, Bagai Rusa Rindukan Air. Jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, marilah kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan firman Tuhan dan pemberitaan firman. Kita berdoa. Seperti rusa yang rindu akan sungai-Mu, demikian jiwa kami merindukan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang adalah air kehidupan, firman-Mu yang adalah roti kehidupan. Engkau yang berfirman bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Oleh sebab itu kami membutuhkan firman-Mu ya Kristus Yesus, yang sekalipun kami tidak melihat saat ini, tetapi Engkau ada di tengah-tengah persekutuan kami saat ini. Berfirmanlah Engkau ya Yesus Kristus, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Amin. Marilah kita berdiri untuk membaca Matius 23 ayat 16 hingga 24 yang mengatakan, celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci. Sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari serasi adas manis jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Kiranya sabda Allah menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan saat ini diambil dari Matius. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Alkitab ada 3 golongan yang selalu mengkritik Yesus. 3 golongan. Siapa mereka? Yang pertama seperti yang tertulis di dalam Alkitab, di dalam judul. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ada 3 golongan yang selalu mengkritik, mempersalahkan apa saja yang dilakukan Yesus dan apa saja yang diajarkan oleh Yesus. Yang pertama mereka adalah golongan atau orang Farisi. Siapa itu orang Farisi? Kata Farisi dalam bahasa Yunani itu adalah ferus, ferushim. Teks aslinya dalam bahasa Ibrani, ferushim. Ferus itu. Apa yang dimaksud dengan ferushim atau ferus itu? Dalam bahasa Ibrani, ferushim atau ferus artinya adalah menjelaskan secara detail. Apa yang dijelaskan itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus? Yang dijelaskan adalah Taurat, ferushim, ferus. Jadi kata Farisi, orang-orang Farisi sesungguhnya adalah orang-orang ferushim, orang-orang ferus
artinya menjelaskan. Jadi orang-orang yang bertugas menjelaskan. Dan orang Farisi ini sesungguhnya berasal dari golongan Hasidim. Golongan Hasidim di dalam perjanjian lama, antar perjanjian lama menuju perjanjian baru, adalah orang-orang yang merasa bahwa dirinya saleh. Itu sebabnya mereka bersikap eksklusif, memisahkan diri dari masyarakat di sekitarnya. Mereka tidak mau berhubungan dengan masyarakat di sekitarnya. Apabila mereka makan pun mereka tidak mau bergabung dengan masyarakat di sekitarnya. Karena orang-orang Hasidim yang merupakan cikal bakal dari orang-orang Farisi itu merasa bahwa mereka lebih saleh, lebih suci daripada masyarakat di sekitarnya. Itu sebabnya mereka selalu protes kalau Tuhan Yesus duduk bersama pemungut cukai. Matius, mereka berkata di dalam hati mereka, apakah dia tidak tahu siapa orang ini? Orang ini adalah pemungut cukai. Matius, orang berdosa. Memungut cukai artinya berkhianat terhadap bangsa Yahudi. Artinya pro kepada bangsa Romawi, menindas bangsa Yahudi. Sehingga pada saat Tuhan Yesus makan bersama Matius, orang-orang Farisi dari golongan yang cikal bakal Hasidim ini, yang merasa lebih saleh, lebih suci, mereka berkata dalam hati, apakah dia tidak tahu siapa orang ini? Dia ini adalah pemungut cukai. Lalu Yesus mengatakan, mengapa engkau berpikir demikian? Yesus itu Tuhan, itu sebabnya Yesus tahu apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang ada di dalam hati orang-orang Farisi, tidak ada yang tersembunyi. Itu juga sebabnya pada saat Tuhan Yesus, ini minggu sengsara, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Kita tahu di minggu sengsara apa-apa saja yang terjadi di minggu-minggu sengsara. Salah satu di antaranya adalah peristiwa di mana Maria Magdalena datang kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu sedang ada perjamuan begitu banyak orang. Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang dilepaskan dari 7 roh jahat oleh Yesus. Apa yang dimaksud dengan 7? 7 itu angka sempurna. 7 bukan berarti ada 7 jenis roh jahat, tidak. 7 itu melambangkan kesempurnaan. Artinya seluruh roh jahat itu sudah berkumpul di dalam Maria Magdalena. Pada saat Maria Magdalena mencuci kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya yang panjang, dengan air mata dan minyak narwastu yang mahal, Yesus menerimanya. Dan mengatakan bahwa sampai kapanpun Injil ini diberitakan, nama perempuan ini juga akan diberitakan. Pada saat itu juga orang Farisi berkata, mengapa dia mau duduk bersama perempuan berdosa? Apa dia tidak tahu? Nah, itulah ciri khas orang Farisi. Dari kata ferushim, dari kata ferus artinya menjelaskan. Menjelaskan tentang Taurat. Itu sebabnya orang-orang Farisi itu dipanggil dengan kata rabi, rabuni, guruku, rabi. Itu orang-orang Farisi. Jadi orang-orang Farisi adalah para pengajar Taurat. Itu yang pertama, orang Farisi. Selanjutnya di dalam judul ini ahli Taurat. Apa beda Farisi dan ahli Taurat? Orang Farisi mengajarkan Taurat, menjelaskan Taurat. Hidup terpisah dan tidak terlibat secara politik. Orang Farisi tidak mau terlibat secara politik. Nah, bagaimana dengan ahli Taurat? Siapa sesungguhnya ahli Taurat itu? Ahli Taurat itu sesungguhnya adalah cendekiawan Taurat. Cendekiawan, para guru besar, profesor di bidang Taurat. Salah satu contoh adalah profesor atau guru besar Gamaliel. Guru dari Saulus sebelum bertobat. Paulus, Rasul Paulus itu adalah orang Farisi dan juga seorang ahli Taurat. Gurunya adalah Gamaliel. Jadi kalau berbicara tentang ahli Taurat, kalau orang Farisi menjelaskan, dia menjelaskan. Tapi ahli Taurat adalah para akademis, guru-guru besar, profesor. Contoh guru besar Gamaliel. Mereka adalah cendekiawan Yahudi. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat dihormati, pemimpin-pemimpin. That's why firman Tuhan kita pada sore hari ini selalu berkata tentang celakalah hai kamu pemimpin-pemimpin yang buta.
Itulah mereka itu. Orang Farisi memimpin juga di sinagoga, mengajar. Ahli Taurat itu cendekiawan, profesor di bidang Taurat, mengajar juga. Nah, mereka adalah orang-orang terhormat di Mahkamah Agama Sanhedrin. Itulah ahli Taurat, para profesor di bidang Taurat, Torah atau Tanakh. Itu ahli Taurat. Jadi jelas, Farisi adalah rabi, menjelaskan verus, menjelaskan mengajar. But belum tentu dia adalah seorang guru besar. Jadi Farisi itu pengajar, paham Taurat, tetapi belum tentu seorang profesor di bidang Taurat. Tapi kalau ahli Taurat, dia seorang guru besar, profesor, ahli di bidang Taurat. Jadi sama sesungguhnya, tetapi tidak semua orang Farisi memiliki gelar profesor di bidang Taurat atau ahli Taurat. Yang ketiga adalah yang sering kita dengar, orang Saduki. Siapa itu? Ya, jadi ada 3 golongan yang selalu mengkritik Yesus. Orang Farisi, ahli Taurat, dan orang Saduki. Apalagi ini yang dimaksud orang Saduki? Orang Saduki adalah golongan imam. Golongan imam. Kata Saduki itu dari kata Sadok. Imam Sadok yang pernah hidup di zaman Raja Daud. Jadi orang-orang Saduki adalah para imam. Tugasnya berbeda, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah mengetahui semua. Tugas seorang Farisi, rabi, berbeda dengan seorang imam. Imam itu imam besar. Tugasnya adalah memberikan persembahan korban, memberikan persembahan khusus, masuk ke dalam bait Allah. Itu tugas seorang imam. Jadi imam adalah pemimpin spiritual bangsa Israel. Itulah yang disebut Yesus di sini, celakalah kamu hai orang buta. Orang buta menuntun orang buta. Orang Saduki, kalau tadi kita membahas bahwa orang Farisi tidak mau terlibat dengan politik, hanya tentang agama Yahudi. Tetapi kalau para imam atau orang Saduki itu berpolitik, bahkan mereka menjalin hubungan baik dengan kekaisaran Roma. Itu sebabnya juga golongan Saduki, para imam ini bersekongkol dengan orang Farisi. Pada saat Yesus masuk kota Yerusalem, semua bangsa Israel, Hosana, Hosana. Diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Orang Saduki, para imam yang berpolitik terusik. Karena mereka pro dengan kekaisaran Romawi, terusik mereka. Bersekongkolah dengan orang Farisi, bersekongkolah dengan ahli Taurat. Nah, jadi itu adalah 3 golongan yang selalu mengkritik Yesus. Apa saja yang Yesus lakukan dikritik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mereka semua memiliki perbedaan tetapi tugasnya sama. Mengajar, semua mengajar. Rabi, Rabuni. Kita masih mengingat bukan? Pada saat Tuhan Yesus bangkit, lalu Maria Magdalena yang datang pertama di kubur itu, dia mengira bahwa pria yang ada di kubur itu adalah tukang kebun. Kemudian akhirnya pada saat dia melihat lubang di telapak tangan Yesus, barulah Maria mengatakan Rabuni, artinya rabiku, rabi, nih aku, Rabuni. Nah, mungkin ada pertanyaan loh, Yesus pun rabi. Kalau begitu apa bedanya jemaat antara Yesus, orang Farisi, ahli Taurat, dan imam? Sama-sama rabi, khususnya Farisi. Orang Farisi itu yang lebih sering dipanggil rabi, karena mereka mengajar. Imam itu khusus melayani di dalam bait Allah, persembahan suci. Ahli Taurat lebih banyak di universitas karena mereka adalah profesor-profesor Taurat. Yesus itu mengajar, rabi. Bahkan kita masih mengingat pada saat Yesus umur 12 tahun dibawa ke bait Allah. Yesus itu kan Allah. Hikmat Allah, dia sendiri adalah Allah. Sehingga ahli-ahli Taurat pun bingung mengapa anak umur 12 tahun ini paham akan seluruh Taurat. Ya, Yesus adalah Allah. Yesus juga dipanggil guru, rabi. Kalau begitu apa bedanya antara orang Farisi, ahli Taurat, imam, orang Saduki, dan Yesus yang juga adalah rabi? Perbedaannya mari saudara kita buka Markus. Di rumah tentu ada Alkitab bukan? Markus 1 ayat 21 hingga 22 saya bacakan. Markus 1
ayat 21 hingga 22. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. That's the difference. Itulah perbedaan. Sama-sama rabi. Orang Farisi kan dipanggil juga rabi. Orang Farisi, ahli Taurat, dan juga orang Saduki. Rabi juga. Yesus pun adalah rabi. Perbedaannya apa? Apa ibu-ibu? Beda Yesus. Rabi juga. Orang Farisi, rabi juga. Ahli Taurat, rabi juga. Guru juga menjelaskan. Bedanya terletak pada, dikatakan, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli Taurat. Apa yang dimaksud dengan orang yang berkuasa di sini? Kuasa dalam bahasa Yunani adalah exousia, dunamis. Exousia itu kuasa juga tetapi menindas. Yesus itu dunamis, Roh Kudus. Karena Yesus itu adalah Allah sendiri. Orang-orang kalau mendengar pengajaran Yesus dikatakan mereka takjub. Yesus mengajar tidak seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi Yesus mengajar dengan kuasa, power. Karena Yesus itu adalah Allah sendiri. Itulah bedanya. Sama-sama rabi, sama-sama guru. Tetapi itu beda saudara. Orang yang kudus dengan orang yang berpura-pura kudus. Kalau kita membaca firman Tuhan tadi di dalam Matius saudara. Di situ Yesus mengatakan, celakalah hai kamu. Hai orang-orang munafik. Itu beda saudara. Mengajar dengan Roh Kudus. Yesus itu adalah Allah. Dengan orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi yang hanya mengajar dengan penuh kemunafikan. Apa yang dimaksud dengan munafik di sini? Dalam bahasa Yunani munafik adalah hypocrites. Hypocrites. Apa yang dimaksud dengan hypocrites? Bahasa Yunani. Kan kalau kita melihat Matius 23, Yesus selalu mengatakan bahwa kamu hai pemimpin-pemimpin buta. Artinya membimbing orang buta. Dia itu tidak tahu apa-apa. Tidak mengerti tentang apa-apa. Tidak mengerti tentang Taurat. Tapi bersikap seolah-olah paham dan seolah-olah melakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Hypocrites. Bahasa Yunani. Munafik. Apa arti munafik dalam bahasa Yunani? Bermuka dua. Saya bacakan saudara. Hypocrites dalam bahasa Yunani. Yang pertama artinya bermuka dua. Itulah sebabnya tema dari ibadah PKP kita sore hari ini adalah, ada yang tahu temanya? Two side. Tema yang sangat bagus sekali yang dibuat. Two side. Artinya dua sisi. Karena memang dalam bahasa Yunani munafik adalah hypocrites, artinya bermuka dua. Selanjutnya berkepala dua. Wow, berkepala dua. Yang ketiga, kata hypocrites ini bukan hanya digunakan kepada orang yang berwajah dua, artinya munafik atau berkepala dua. Tetapi hypocrites juga digunakan kepada seorang artis, aktor, pemain drama, atau pemain teater. Apa maksudnya? Mengapa hypocrites itu adalah pemain teater atau pemain drama? Saudara yang dikasihi Tuhan, pemain drama atau pemain teater tidak menunjukkan karakter aslinya. Coba kita, siapa di sini ibu-ibu yang sangat suka nonton sinetron? Banyak tentunya. Kita melihat salah satu sinetron, contoh, misalnya menggambarkan seorang perempuan yang selalu tertindas, seorang perempuan yang selalu menangis, selalu bersedih. Tetapi itu peran dia di dalam sebuah drama atau teater. Kita mengingat apa sinetron favorit saudara? Seorang wanita yang misalnya selalu tertindas, selalu menangis. Dia memerankan peran sebagai seorang wanita yang teraniaya. Kita melihat kalau sudah terbawa di dalam film, seperti memang hidupnya susah.
Padahal di dalam kenyataannya, di dalam kehidupan sehari-harinya, dia adalah perempuan yang happy, yang selalu berbahagia, tidak pernah menangis, bahkan ya menangis tapi tidak mengalami penderitaan seperti di dalam film. Nah, itulah Hypocrites, artinya pemain drama, pemain teater. Yang kedua, seorang pelawak misalnya. Seorang pelawak kalau pada saat acting, seolah-olah dia adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Tetapi setelah dia selesai dari tugasnya melawak, dia adalah orang yang selalu dirundung duka nestapa. Salah satu contoh misalnya Charlie Chaplin. Charlie Chaplin kalau kita lihat, kita tertawa apabila melihat Charlie Chaplin acting. Tetapi sesungguhnya setelah selesai acting, Charlie Chaplin itu bahkan sering pernah ingin memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Selalu mengalami penderitaan, selalu merasa sedih. Itu. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, Hypocrites artinya acting. Pemain teater, saudara, begitu banyak umat manusia di muka bumi ini yang dari nampak luar terlihat dia itu seperti bahagia. Tetapi setelah dia pulang ke rumah, dia masuk kamar, dia menangis. Banyak. Kalau kita melihat di media-media elektronik, begitu banyak kriminal, pelaku-pelaku kejahatan yang dikenal oleh tetangganya orang yang sangat baik, tetapi ternyata melakukan yang kita tahu. Tidak perlu dibahas di sini, tapi saudara mengerti yang saya maksudkan. Nah, itulah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Seorang pemain drama, seorang pemain teater tidak menunjukkan the real him, the real her. Berpura-pura, two side, dua sisi. Di depan orang mungkin seperti dia seolah-olah sangat saleh, mulia, luhur. Tetapi di dalam hatinya, yaitu tadi definisi yang Tuhan Yesus katakan kan. Hai kamu orang munafik. Di ayat selanjutnya kita baca, hai kamu orang munafik, kamu bagaikan kubur yang dilabur dengan tembok kapur putih. Dari luar kamu terlihat begitu bagus, tetapi di dalamnya penuh tulang-tulang orang mati. Itu yang Tuhan Yesus katakan di ayat selanjutnya, saudara bisa baca nanti. Di luar seperti putih, saleh, luhur, mulia, tetapi di dalamnya penuh tulang-tulang orang mati, kebusukan dan sebagainya. Hypocrites. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita belajar bahwa hendaknya kita hidup di dalam lawan kata dari hypocrites. Lawan kata dari kemunafikan. Lawan kata dari kemunafikan adalah ketulusan, kemurnian, kesucian. Dalam bahasa Ibrani tamayim. Ada dua kata suci kudus dalam bahasa Ibrani. Yaitu kados, kemudian tamayim. Tamayim itu adalah suci, kudus, murni, tulus. Itu sebabnya di dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Luar biasa bukan saudara, bukan main-main saudara. Syarat untuk melihat Allah itu apa saudara? Matius 5 ayat 8. Ini adalah lawan kata orang munafik. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci itu artinya murni, tulus, tidak ada kepalsuan, itulah tamayim. Tujuan kita dalam hidup di dunia ini hanya satu. Bagaimana caranya saya nanti, kita semua nanti, muka dengan muka, dengan juru selamat kita, Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan syarat untuk dapat melihat Yesus atau syarat untuk dapat masuk surga, menatap wajah Yesus, melihat Allah, kalau kita suci hatinya. Artinya kalau kita murni, kalau kita tulus hatinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hypocrites, kemunafikan, berkepala dua, two side. Itu adalah lawan kata dari ketulusan. Orang yang hypocrites atau orang yang munafik, two side itu ya dua sisi, dua kepala. Di depan dia
pada saat berdialog, ya Anda sungguh sangat luar biasa. Anda terlihat cantik sore hari ini. Dalam hatinya, tapi sepertinya make up-nya terlalu menor. Dan sebab itu contoh, saya percaya jemaat Nazaret tidak ada yang demikian. Tidak ada, puji Tuhan tidak ada. Tapi sangat menakutkan saudara, kalau ada yang demikian. Kita anak Tuhan, terbiasa hidup kudus, terbiasa hidup tulus murni. Jadi kalau kita di dunia luar dan sebagainya, kita melihat seseorang bertemu dengan seseorang pemimpinnya misalnya dan sebagainya, baik sekali. Tetapi setelah orang itu pergi langsung perkataannya, saya itu ngeri saudara. Ngeri sekali. Jadi pada saat misalnya pemimpinnya ada misalnya datang, bukan di gereja di luar. Luar biasa. Tapi pemimpin pergi, dikata-katain, saya itu ngeri sekali saya diam aja. Karena apa? Kita anak Tuhan tidak terbiasa yang demikian. Kita itu tulus. Apa yang kita katakan di depan orang, ya seperti itu juga hati kita. Tetapi ketahuilah olehmu jemaat yang dikasihi Tuhan. Seorang yang tulus, seorang yang tidak two-side atau muka dua seperti tema atau hipokrites seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, ketahuilah olehmu, terlihat di wajahnya, terlihat, terasa, terdengar dari suaranya. Sehingga pada saat kita pertama kali bertemu, kita tahu kalau ya itulah roh Tuhan ada pada kita. Sehingga kalau kita bertemu dengan seseorang, kita tahu. Ya bukan karena kita mampu, tetapi roh Tuhan, kita ini anak Tuhan. Kita tahu ya, orang yang tulus, orang yang murni hatinya. Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ada lagu. Anak masing-masing bersinarlah. Lagu apa itu? Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin yang cerlang. Anak masing-masing di sekitarnya, demi hormat Tuhan bersinarlah. Anak-anak Tuhan itu, di dalam firman Tuhan dikatakan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Hendaklah kita semua ditempatkan oleh Tuhan di bidang apapun. Kita harus tulus, kita harus murni apa adanya. Saudara, kemurnian hati kita, ketulusan hati kita terpancar dari wajah kita. Percayalah saudara. Kalau kita tulus, kalau kita murni, itu terpancar dari wajah kita. Bukan berarti kita harus cantik, harus operasi plastik agar cantik, bukan itu maksudnya. Tetapi itu terlihat kalau kita tulus. Dan syukur kepada Tuhan, ibu-ibu jemaat GPIB Nazaret. Terlihat sekali sejak saya masih kecil di Jalan Cekalang sana. Memang kalau persekutuan jemaat Nazaret ini tulus-tulus orangnya. Tulus-tulus, itu yang kami simpulkan, tulus-tulus. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Dari mana kita bisa tulus, suci, murni itu? Dari persekutuan kita dengan Kristus Yesus. Contoh, karena ini PKP. Seorang wanita yang tidak tulus, Safira, Ananias dan Safira. Safira seolah-olah bersikap seperti hendak memberikan segala sesuatunya. Tapi dalam kenyataannya tidak, bukan? Akhirnya kita tahu apa konsekuensinya. Ananias dan Safira dihukum oleh Tuhan. Salah satu tokoh yang apa adanya, yaitu tadi Maria Magdalena. Maria Magdalena, dia adalah salah seorang perempuan di mana Tuhan Yesus melepaskan 7 roh jahat. Semua roh jahat berkumpul di dia. Dia juga adalah seorang wanita tunasusila. Dia datang kepada Yesus. Dia tidak berpura-pura saudara. Dia tidak berakting seolah-olah dia wanita suci. Tidak. Dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia menangis. Dia mengaku dosanya. Dia mempersembahkan apa yang dia punya, yaitu minyak narwastu.
air matanya, rambutnya yang panjang, dan dia tidak berpura-pura. Dan Tuhan Yesus melihat hatinya. Dan kita tahu semua kisahnya, bahwa pada akhirnya Maria Magdalena adalah wanita atau orang pertama yang menjadi saksi kebangkitan Kristus. Ikut memberitakan Injil sampai di Prancis. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, bahwa kunci untuk masuk di dalam kerajaan Allah yang pasti adalah darah Yesus yang sudah membasuh kita. Tetapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Bahwa dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Itulah kerinduan kita sebagai ibu-ibu. Marilah kita mendidik anak cucu kita. Dan saya percaya ibu-ibu jemaat GPIB Nazaret adalah wanita-wanita yang tulus, yang suci, yang murni hatinya. Saudara, firman itu paling bekerja di dalam keluarga, bukan hanya melalui kata-kata. Bukan hanya melalui kata-kata. Kata-kata memang juga berkuasa firman Tuhan. Tetapi khotbah kita, apa yang kita ajarkan tidak ada artinya kalau sikap hidup kita tidak seperti apa yang kita ajarkan. Anak-anak, cucu kita melihat di situ. Melihat bagaimana hidup ibunya, bagaimana hidup omanya. Oh, saya melihat bahwa ibu saya ini tulus. Kalau di hadapan orang begini, di belakang orang ya memang begitu. Tidak ada dusta, tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan. Anak-anak itu melihat ibunya, kemudian melihat omanya. Oh, demikian. Dan saya percaya bahwa ibu-ibu jemaat GPIB Nazaret adalah wanita-wanita yang suci hatinya, yang polos hatinya, yang murni hatinya. Saudara, beda, makanya orang-orang mengatakan bahwa berbeda Yesus mengajar. Dikatakan karena Yesus ini mengajar dengan penuh kuasa. Beda dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Disitulah beda, saudara. Kalau seseorang itu tulus, akan terasa beda. Tetapi terlebih di atas segala sesuatu karena Yesus adalah Allah. Lain, saudara. Penuh dengan kuasa, penuh dengan kemurnian, tidak ada motivasi apa-apa di balik itu. Tetapi ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, rata-rata motivasinya ingin dihormati. Tidak demikian dengan Yesus. Yesus adalah seseorang yang sangat rendah hati. Dikatakan bahwa Allah mengambil rupa seorang hamba, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah sore hari ini kita berdoa, Tuhan jadikanlah saya menjadi orang yang tulus hatinya, menjadi orang yang suci hatinya, yang mengasihi Engkau dengan sepenuh hatiku dan juga mengasihi sesama kami. Karena kami rindu seperti khotbah di bukit, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena merekalah yang akan melihat Allah. Betapa hancurnya hati kita jemaat. Kalau kita sudah hidup capek melakukan apa segala sesuatu, tapi akhirnya tidak melihat Allah. Kunci satu adalah dikatakan di sini bahwa tamaim, yang artinya tulus, murni, lawan kata dari kemunafikan. Roh Kudus menolong kita agar kita memiliki hati yang tulus, hati yang murni. Apa yang kita katakan kepada sesama kita, itu juga yang ada di dalam hati kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus kekal selamanya. Amin.
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Rabi, Guru kami, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah berfirman melalui pembacaan Alkitab yang kami baca. Tolonglah kami selaku perempuan-perempuan, agar kami menjadi perempuan-perempuan, wanita-wanita yang tulus hatinya, yang murni hatinya. Kami rindu melayani Engkau ya Tuhan di sepanjang hidup kami dengan penuh ketulusan, dengan penuh kemurnian. Seperti Maria Magdalena yang di minggu-minggu sengsara datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Maria Magdalena tidak berpura-pura, dia datang dengan apa adanya. Apa yang dia punya dia persembahkan kepada Tuhan Yesus, tubuh, roh, dan jiwanya. Dia menyeka kakimu dengan air matanya, dengan rambut panjangnya, dengan minyak narwastu, dan di sepanjang hidupnya dia menjadi perempuan pertama yang memberitakan Injil sampai di benua Eropa, tepatnya Prancis. Jadikan kami juga Bapa dalam minggu-minggu sengsara ini seperti Maria Magdalena. Dia tidak melupakan kebaikan Tuhan. Dia masih mengingat bahwa Yesus tidak menghukum dia pada saat dia kedapatan melakukan dosa. Bahkan Yesus mengampuni dosanya. Tolonglah kami juga untuk seperti Maria Magdalena yang mengingat bahwa kami ini seharusnya binasa, tetapi kasih-Mu yang begitu besar menyelamatkan kami, merangkul kami, memanggil kami. Terima kasih ya Bapa. Secara khusus kami berdoa Bapa buat penyusunan program kerja PKP GPIB Nasaret. Sempurnakan seluruh program kerja yang tengah disusun ya Tuhan, agar semuanya itu dapat dilaksanakan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami percaya di dalam persekutuan kami dengan Engkau tidak ada yang sia-sia. Engkau melihat jerih lelah ibu-ibu jemaat GPIB Nasaret. Terima kasih ya Tuhan. Kebahagiaan kami dan kerinduan kami adalah apabila kami dapat melayani Engkau di sepanjang kehidupan kami. Kami mengucap syukur Engkau mengutus hamba-Mu yang setia, yaitu Bapak Pendeta Henry ya Tuhan. Berkatilah Bapak Pendeta Henry beserta dengan segenap keluarga hamba Tuhan ini, agar tetap dengan penuh sukacita melayani Kristus Yesus, menggembalakan kawanan domba jemaat GPIB Nasaret yang Engkau titipkan. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak kami semua yang sedang ujian. Berkatilah anak-anak kami nih ya Kristus Yesus. Berikanlah kesehatan, berikanlah kerajinan, berikanlah ketekunan agar mereka dapat giat belajar, dan Engkau memberkati jerih lelah mereka sehingga hasil ujian mereka memuaskan demi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang sakit, ibu-ibu yang sakit. Oh Yesus Kristus, kuasa-Mu tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Pada saat Engkau menyembuhkan orang sakit, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi dan orang Saduki merasa iri hati karena mereka tidak sanggup melakukannya. Mengapa? Karena Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Jamahlah semua anak-anak-Mu yang sakit di jemaat GPIB Nasaret ini, agar mereka beroleh kesembuhan, tidak kehilangan sukacita dan pengharapan. Kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Bapa, berkatilah ya Kristus Yesus. Kami berdoa bagi janda-janda, yatim piatu balu, orang-orang yang mengalami duka cita, orang-orang yang mengalami kesepian ya Tuhan.
Tiliklah mereka. Tanpa kami berdoa pun kami tahu dan kami percaya Engkau sudah datang kepada mereka. Dan Engkau mengutus kami ini untuk berkunjung mendatangi mereka. Mereka yang ada di bawah kolong-kolong jembatan. Mereka yang ada di penjara. Mereka yang ada di tempat-tempat pengasingan karena korban bencana alam. Tuhan, pakai kami, utus kami. Kami mengucap syukur karena jemaat-Mu GPI Ben Nazaret telah menjadi terang dan garam, membawa kabar shalom, damai sejahtera di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3 yang menyatakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Kita menyanyi Mari Puji Raja Sorga, Kidung Jemaat 288 ayat 1, 2, dan 3. Di
Saya undang bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan hidup kami ini. Tolonglah kami untuk mempergunakan kuasa yang ada pada kami untuk menyatakan kebenaran-Mu dan membagikan kasih-Mu. Amin. Silakan duduk kembali. Wartal Pelkat di bulan Maret. Diharapkan ibu-ibu PKP latihan padu setiap hari Senin, alto dan Selasa sopran jam 7 malam. Selamat ulang tahun kepada anggota PKP di bulan Maret, Ibu Ratna Antika Simatupang, Ibu Kara Songyilian Nababan, Ibu Pendeta Betsy Dun, Ibu Rosalin Marta Talogan, Ibu Sinca Ramos, Ibu Yeni Ngantung. Pengurus Pelkat PKP mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Elizabeth Serega Sihite yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada ibadah ini. Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir dalam ibadah hari ini. Terima kasih juga kepada pemusik, pemandu lagu, tim multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Marilah umat berdiri. Jemaat Tuhan, lakukanlah firman Tuhan yang saudara dengar dalam kehidupanmu sehari-hari. Kita memuliakan Allah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.